Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait penilaian perangkat pembelajaran dalam ujian kinerja atau UKIN PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, dalam UKIN ataupun ujian kinerja ini nantinya ada dua yang akan dinilai Bapak Ibu. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran baik itu RPP ataupun modul ajar, dan yang kedua adalah video pembelajaran. Nah, di sini admin akan membahas fokus terkait perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran seperti apa yang nantinya disukai oleh tim penguji. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, ini adalah komponen uji dalam UKP PPG. Kita lihat di sini, penilaian UKP PPG dilakukan sesuai dengan bidang studi PPG yang diambilnya. Perangkat pembelajaran RPP atau modul ajar serta video pembelajaran dibuat sesuai bidang studi PPG yang diambilnya, disesuaikan dengan mata pelajaran yang tersedia pada jenjangnya. Nah, jadi disesuaikan dengan bidang studi yang diambilnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memilih bidang studi PPG PGSD, misalkan guru sekolah dasar. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membuat RPP ataupun modul ajar yaitu PGSD sesuai dengan materi yang tersedia pada jenjangnya. Nah, jadi seperti itu dalam komponen uji UKP PPG. Kemudian ini adalah media penilaian Bapak Ibu. Penilaian terhadap dokumen UKP PPG dilaksanakan secara asinkronus melalui aplikasi UKIN PPG. Nah, jadi asinkronus ini artinya komunikasi online Bapak Ibu yang dilakukan secara tidak langsung. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah aktor yang terlibat dalam UKP PPG. Di sini ada tim penguji, admin pusat, admin IT LPTK, dan pemantau Bapak Ibu. Nah, untuk tim penguji terdiri atas 2 orang yang merupakan dosen PPG dan guru pamong yang telah memenuhi persyaratan penguji dan mendapatkan pembekalan penguji. Bertugas untuk melakukan penilaian terhadap seluruh dokumen UKPPG mahasiswa, perangkat pembelajaran, video pembelajaran, dan studi kasus, serta melakukan wawancara. Nah, untuk wawancara ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi untuk PPG guru tertentu ini tidak ada wawancara. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan petunjuk teknis, uji kompetensi pendidikan profesi guru atau UKPPG, baik itu ujian tulis ataupun ujian kinerja atau UKIN, ini ada ketentuan-ketentuan Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja cek yang UKIN. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di bagian ujian kinerja atau UKIN, ini ada 2 yang akan dinilai. Yang pertama penilaian perangkat pembelajaran dan yang kedua penilaian video praktik pembelajaran. Nah, di sini admin akan fokus membahas yang penilaian perangkat pembelajaran, ketentuan-ketentuan dalam membuat modul ajar ataupun RPP. Penilaian perangkat pembelajaran adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran atau modul ajar, rencana pelaksanaan layanan untuk bimbingan konseling. Nah, berikut adalah ketentuan-ketentuan dalam membuat perangkat pembelajaran baik itu RPP ataupun modul ajar. Nah, ini dia Bapak Ibu, perangkat pembelajaran berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, yang mana perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja ini berupa yang pertama hasil perkuliahan atau disiapkan secara khusus untuk ujian. Kemudian hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Kemudian dokumen kurikulum sesuai dengan fase atau tahapnya. Jadi disesuaikan dengan kurikulum dan fase atau tahapnya. Kemudian perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh BPPP dengan nama file perangkat pembelajaran, nama mahasiswa, dan juga nomor induk mahasiswa. Nah, kemudian komponen dalam perangkat pembelajaran, modul ajar, dan juga RPP nantinya yang akan Bapak Ibu buat. Ini yang pertama, ada tujuan pembelajaran Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran, kemudian juga ada materi ajar, kemudian ada rancangan aktivitas pembelajaran, dan juga pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini maksudnya ini adalah peserta didik yang aktif Bapak Ibu, jadi bukan gurunya. Contohnya seperti ini.
Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru membentuk kelompok beberapa siswa, atau juga bisa guru meminta peserta didik untuk mengerjakan tugas misalkan. Nah, jadi kata gurunya ini dihilangkan Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini peserta didiknya di awal Bapak Ibu. Contohnya, peserta didik dibentuk kelompok, kemudian juga peserta didik diminta untuk mengerjakan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada instrumen penilaian dan juga ada implementasi TPACK. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, minimal komponen dalam perangkat pembelajaran ataupun modul ajar Bapak Ibu. Nah, kemudian dokumen perencanaan pembelajaran ini dapat berupa yang pertama rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua berupa modul ajar jika Bapak Ibu sudah kurikulum merdeka. Jika pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP. Nah, ini dia Bapak Ibu, komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini bagi Bapak Ibu yang masih kurikulum 13. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, biasanya untuk satu atau lebih pertemuan. Dan juga yang ketiga, asesmen pembelajaran, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini untuk komponen minimum bagi Bapak Ibu yang menggunakan RPP. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menggunakan modul ajar, ini dia Bapak Ibu komponen minimum dalam modul ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran, salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu atau lebih pertemuan. Kemudian rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Kemudian rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Kemudian media pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi media pembelajaran yang digunakan termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu komponen minimum dalam perangkat pembelajaran baik itu RPP ataupun modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu disarankan nantinya Bapak Ibu membuat komponen modul ajar ini secara lengkap Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Yang pertama, informasi umum, ini berisi identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di komponen intinya Bapak Ibu, di sini ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian pada lampiran Bapak Ibu juga dilampirkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks kebutuhan dan konten yang nantinya akan Bapak Ibu ajarkan ketika melakukan ujian kinerja. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu komponen dalam membuat modul ajar.